Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, alhamdulillah pada sesi kali ini kita bisa melanjut kembali metodologi penelitian kita. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang research and development bagian kedua. Bagian yang pertama kita membahas tentang sejarah, definisi, dan karakteristik research and development atau yang sering disebut dengan R&D. Pada video kedua ini, saya akan menyampaikan tentang 10 tahapan Borg and Gold. Borg and Gold ini adalah dua orang ilmuwan yang menulis buku tentang metodologi penelitian pendidikan, dan di dalamnya termasuk diantaranya adalah Research and Development ini. Kita mulai bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Borg and Gold ini langkah-langkah untuk melakukan penelitian R&D itu ada 10 tahapan. 10 tahapan ini ada dalam di buku Educational Research in Introduction pada tahun 1989. Ini sudah ada PDF yang tersebar di dunia maya. Anda bisa mencarinya di PDF Drive drive.com, pdfdrive.com. Anda bisa mencarinya di sana. 10 langkah yang digagas oleh Borg and Gold ini yaitu yang pertama studi pendahuluan, yang kedua merencanakan penelitian, yang ketiga pengembangan desain, yang keempat preliminary field test, yang kelima revisi hasil uji lapangan terbatas, main field test, revisi hasil uji lapangan lebih luas, yang ke-8 uji kelayakan atau operational field test, dan yang ke-9 revisi final hasil uji kelayakan, yang ke-10 diseminasi dan implementasi produk akhir. Nah, masing-masing dari ke-10 langkah ini adalah sebagai berikut. Ini bisa diringkas dulu. 10 langkah ini bisa diringkas menjadi 4 tahap. Ini tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, dan tahap keempat. Tahap pertama itu adalah studi pendahuluan. Di sini ada secara teoretik bagaimana, secara empirik bagaimana. Jadi mulai dari persiapan, penelitian, survei pendalaman, analisis kebutuhan, itu disusun menjadi model konseptual atau juga sering disebut desain hipotetik. Baru kemudian tahap ketiga adalah validasi dan revisi model konseptual, yang keempat implementasi. Nah, di sini yang paling pokok mengapa kok bisa diringkas menjadi 4 tahapan ini dari 10 langkah itu. Intinya adalah yang pertama itu disusun secara teoritis dan dibuktikan secara empirik yang pertama, lalu kemudian diuji cobakan, divalidasi dulu, lalu kemudian diuji cobakan, kemudian revisi hasil uji coba. Intinya seperti itu. Masing-masing 10 langkah ini tadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, studi pendahuluan. Pertanyaan pertama saat akan melakukan penelitian dan pengembangan produk adalah apakah produk yang akan dibuat mempunyai makna dalam perkembangan pendidikan. Sekali lagi, research and development ini intinya adalah bagaimana menyelesaikan atau meminimalisir atau mengembangkan hal-hal, baik itu berupa sistem pembelajaran, kurikulum, model training, maupun media pembelajaran untuk menyelesaikan, meminimalisir, maupun mengembangkan pendidikan. Secara teknis, langkah studi pendahuluan dimulai dengan studi literatur. Untuk melakukan studi literatur, maka objek penelitian harus diurai terlebih dahulu. Contoh ini ada di links.id/RND1. Ini ada artikel
dari penelitian saya. Anda bisa lihat di sana. Bagaimana caranya untuk membuat satu pertanyaan-pertanyaan bagi pengembangan pendidikan maupun bagaimana studi literatur dan yang lain-lain. Yang kedua yang dilakukan adalah perencanaan penelitian, merumuskan tujuan penelitian, memperkirakan dana, tenaga, dan waktu, merumuskan kualifikasi peneliti, dan bentuk-bentuk partisipasinya di dalam penelitian. Oke, saudara-saudari, ini bisa Anda lakukan, bisa Anda gagas. Biasanya kalau rumusan tujuan penelitian sudah tercantum di dalam rumusan, masalah di bab 1 itu memperkirakan dana, tenaga, dan waktu. Ini adalah secara pribadi Anda harus memperkirakan pengembangan produk, pengembangan kurikulum itu bukan bukan sesuatu yang sederhana. Tapi itu adalah rumit yang membutuhkan tenaga, membutuhkan pikiran. Ini kualifikasi, mungkin ini kalau penelitiannya itu tidak dilakukan sendiri tapi berkelompok. Nah, jangan membuat satu penelitian yang kita tidak membuat rencana penelitian yang kita tidak mungkin untuk melakukannya atau kita tidak mempunyai dananya. Nah, oleh karenanya kan sangat umum sekali seseorang ilmuwan itu menyusun rencana-rencana penelitian lalu kemudian dikerjasamakan dengan pihak-pihak yang bisa memberikan dana atau funding. Langkah yang ketiga adalah pengembangan desain. Yang A, menentukan desain produk yang akan dikembangkan atau desain hipotetik. Contoh di dalam artikel tersebut, saya mencoba mengembangkan training remaja efektif. Nah, training remaja efektif ini meliputi tiga hal yang di situ, yang di dalam artikel itu ada kemandirian, kompetensi interpersonal, dan konsep diri. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep diri yang positif itu sangat berpengaruh pada kemandirian, begitu juga kompetensi interpersonal yang tinggi itu juga berpengaruh kepada kemandirian, dan tentu kemandirian itu berpengaruh pada setiap orang agar dia tidak tergantung terus-menerus pada lingkungannya. Nah, ini harus diurai terlebih dahulu faktor-faktor apa saja yang ada di setiap variabel itu. Nah, setelah diurai di landasan teori, nah kemudian di desain hipotetiknya, di desain produk yang dikembangkan. Dan dalam artikel itu contohnya adalah training remaja efektif yang menggunakan multimedia pembelajaran. Yang B, menentukan sarana dan prasarana penelitian yang dibutuhkan selama proses penelitian dan pengembangan. Yang C, menentukan tahap-tahap melaksanakan uji desain di lapangan. Berapa orang yang harus kita jadikan subjek uji cobanya dan yang lain-lain. Menentukan deskripsi tugas pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian. Umpamanya kita penelitian di sebuah panti asuhan, maka kita juga harus pihak-pihak yang terlibat di panti asuhan itu siapa, umpamanya anak panti asuhannya, mungkin juga ustadz atau ustadzah atau pembimbing di panti asuhan itu. Itu juga ditentukan. Yang keempat, preliminary field test, yaitu melakukan uji lapangan awal terhadap desain produk tapi bersifat terbatas, baik substansi desain maupun pihak yang terlibat ini terbatas. Uji lapangan awal dilakukan secara berulang-ulang sehingga diperoleh desain layak, baik substansi maupun metodologi. Nah, ini berulang-ulang tapi terbatas. Mengapa kok terbatas? Karena kalau uji coba produk pada tingkat awal itu kemungkinan yang kita kembangkan masih belum efektif. Sehingga karena belum efektif itu, maka dampaknya tidak terlalu besar bagi subjek uji coba. Anda bisa bayangkan kalau sebuah produk itu sangat vital, umpamanya mempengaruhi kesehatan seseorang, lalu diuji cobakan langsung besar-besaran, itu kan berbahaya sekali. Nah, begitu juga di dunia pendidikan, kita mengembangkan, kita lakukan secara terbatas dulu, kita lakukan berulang-ulang sampai menemukan diperoleh desain yang layak baik substansi maupun metodologi. Ini yang penting ya, penting untuk diperhatikan. Mengapa kok
terbatas dan berulang-ulang. Yang kelima, revisi hasil uji lapangan terbatas. Setelah diuji coba secara terbatas tadi, langkah berikutnya adalah revisi hasil uji. Langkah ini pada intinya bertujuan untuk merevisi produk berdasarkan hasil uji lapangan terbatas. Data yang diperoleh dari hasil uji lapangan terbatas dikumpulkan kemudian dianalisis. Hasil analisis tersebut digunakan oleh pengembang untuk merevisi produk. Di poin ini yang penting saudara-saudari perhatikan adalah bahwa data hasil uji coba terbatas itu bisa bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Nah, tergantung bagaimana sifat-sifat masalah yang dirumuskan sebelumnya itu menuntut kualitatif atau kuantitatif, sehingga bisa dikatakan research and development ini adalah sebuah model operasional dari mixed method. Revisi yang berikutnya adalah setelah revisi hasil uji lapangan terbatas, main field test. Langkah ini merupakan uji produk secara lebih luas. Biasanya disebut uji coba utama. Tujuan dari tahap ini adalah menentukan apakah suatu produk yang hendak dikembangkan benar-benar telah menunjukkan suatu performansi sebagaimana yang diharapkan. Langkah ini bisa meliputi uji efektivitas desain produk, uji efektivitas desain, hasil uji lapangan, diperoleh desain yang efektif baik dari sisi substansi maupun metodologi. Nah, uji utama ini atau main field test ini dilakukan sesudah revisi terhadap uji coba terbatas. Nah, ini sudah mulai untuk membuktikan efektivitas dari produk itu. Contoh, di dalam artikel yang saya berikan linknya tadi, itu kita menguji coba produknya pada 20 anak panti asuhan. Nah, sehingga dari uji coba itu didapatkan masukan-masukan. Nah, lalu kemudian diuji cobakan selanjutnya pada sekitar 70 anak uji coba anak panti asuhan. Dan hasilnya memang efektif. Artinya seorang anak panti asuhan itu bisa mendapatkan kemandiriannya lebih baik kalau konsep diri dan kompetensi interpersonalnya itu diberikan pelatihan-pelatihan. Dan dalam konteks ini adalah pelatihan dengan multimedia pembelajaran. Multimedia pembelajaran remaja efektif. Oke. Dari hasil uji coba utama itu kita melakukan revisi. Langkah ini merupakan perbaikan kedua setelah dilakukan uji lapangan yang lebih luas dari uji lapangan yang pertama. Bahan revisi tahap ini adalah uji coba utama. Hasil revisi tahap ini adalah produk yang siap divalidasi. Divalidasi oleh para penguji, oleh para pakar, dan yang lain-lain. Yang terakhir uji cobanya adalah uji kelayakan. Langkah ini dilakukan dengan skala besar, melakukan uji efektivitas dan adaptabilitas desain produk. Yang kedua, uji efektivitas dan adaptabilitas desain melibatkan para calon pemakai produk. Hasil uji lapangan adalah diperoleh model desain yang siap diterapkan, baik dari sisi substansi maupun metodologi. Tujuan utama dari tahap ini adalah menentukan apakah suatu produk yang dikembangkan tersebut benar-benar siap pakai oleh sasaran produk tanpa melibatkan kehadiran peneliti atau pengembang produk. Pada umumnya tahap ini disebut validasi model. Nah, ini kan secara empiris, berarti secara empiris kita uji cobakan kepada subjek yang sejak awal kita sasar sebagai pemakai produk itu. Dalam contoh penelitian saya berarti anak panti asuhan. Nah, revisi final uji kelayakan. Nah, setelah yang ke-8 uji kelayakan, revisi final ini adalah revisi menyempurnakan produk yang sedang dikembangkan sebagaimana dilakukan pada langkah-langkah sebelumnya. Yaitu hasil uji coba dapat dijadikan umpan balik untuk perbaikan dan penyempurnaan produk yang dikembangkan. Oke, saudara-saudari, di artikel saya yang dulu-dulu juga saya pernah membagikan link tentang research and development buku Ikhtiar Mengabadikan Cinta Suami dan Istri. Itu juga kita uji cobakan pada
pada produk-produk pada calon pengguna buku itu. Sudah kita uji cobakan dan hasilnya memang memberikan satu peningkatan ketahanan terhadap seseorang itu mempertahankan atau mengabadikan cinta suami istri. Mengabadikan cinta suami istri yang saya maksud di dalam artikel, dalam penelitian saya itu adalah bagaimana seseorang itu mampu bertahan di rumah tangga dengan baik. Karena kehidupan di rumah tangga itu bukan hanya kehidupan yang melulu senang-senang, bukan, tetapi tentu pasti akan banyak cobaan. Karena hakikinya orang hidup itu adalah untuk menyelesaikan cobaan-cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu termaktub, tersurat dengan jelas oleh di dalam Al-Qur'an surat Al-Mulk ayat 2 itu. Alladzi ja'alal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menjadikan mati dan hidup itu adalah untuk menguji kalian semua, ya, menguji kita siapakah yang paling baik amalannya. Nah, saya mencoba mengembangkan buku Ikhtiar Mengabadikan Cinta Suami Istri itu dengan melakukan penelitian terlebih dahulu ke para hakim, ke para orang-orang yang mau cerai itu. Nah, lalu dari situ didapatkan satu model hipotetis sebuah buku. Buku itu lalu kita uji cobakan kepada keluarga-keluarga. Apakah bisa buku seperti ini untuk memperkuat cinta suami dan istri menuju keabadian nanti sampai di akhirat nanti. Nah, hal-hal ini sangat penting, research and development ini, untuk mengembangkan produk-produk, entah itu buku, entah training, entah model pembelajaran dalam rangka untuk membuat perbaikan-perbaikan di dunia di sekeliling kita. Nah, tentu kita menemukan banyak hal di dunia sekeliling kita itu. Maka salah satu model yang bisa digunakan untuk menyelesaikan atau mengembangkan satu sistem, satu produk yang lebih efektif adalah dengan research and development ini. Saudara-saudari, kalau sudah final, lalu kita revisi dari uji coba ini. Revisinya ini sudah, ya. Lalu yang ke-10 adalah diseminasi dan implementasi produk akhir. Nah, setelah kita yakin bahwa hasil uji cobanya itu baik, sudah valid, kita bisa melakukan diseminasi. Hasil penelitian dari research and development sebisa mungkin diringkas dalam bentuk artikel yang akan dikirimkan ke jurnal ilmiah ataupun media massa. Hal ini untuk mempublikasikan hasil penelitian tersebut. Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat juga dipublikasikan melalui forum-forum ilmiah. Sementara itu, produk dari penelitian yang telah dilakukan dapat didistribusikan melalui perpustakaan, dinas-dinas terkait, ataupun melalui toko buku. Yang terpenting dalam mendistribusikan produk ini adalah produk harus dilakukan setelah melalui quality control, yaitu divalidasi. Kita sendiri sebagai peneliti diteliti ulang kembali. Sebagaimana nanti kalau Anda membuat skripsi, maka sebelum skripsi itu betul-betul dicetak, Anda harus cek kembali ke semuanya. Seringkali kakak kelas Anda dalam menulis skripsi itu masih banyak tipu, ya. Seperti ini juga. Saya sendiri juga melakukan tipu ini. Ini sebetulnya tidak perlu kalau kita itu ada quality control ini. Oke, saudara-saudari, nanti bagaimana membuat artikel dari hasil penelitian? Nanti akan saya perlihatkan hasil penelitian saya yang masih filenya lengkap itu, yang Ikhtiar Mengabadikan Cinta Suami Istri itu filenya ada, penelitian secara keseluruhan, lalu menjadi artikel. Nanti pada video yang ketiga insya Allah selengkapnya akan dibahas diseminasi dan implementasi produk akhir. Selengkapnya akan dibahas pada video R&D yang ketiga. Saudara-saudari, pada kesempatan kali ini cukup segitu. Nanti kita diskusikan bisa melalui WA Group. Ini video untuk pembelajaran asinkron, jadi kita tanya jawabnya melalui WA Group. Untuk besok
sesi besok berikutnya kita seperti biasanya. Nanti akan saya berikan video lalu kita live via Zoom. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.